Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di Mhm. balik berita. Semoga Anda semua tetap sehat walafiat dan yang paling penting kalau sekarang ini akal sehat ya. Apalagi sekarang kita sedang heboh soal pagar laut dan ini banyak sekali ada upaya-upaya penyesatan, upaya terus buzzer-buzzer kelihatannya juga mulai panen, mulai direkrut lagi, dapat order baru lagi dan mereka tetap mencoba melakukan perlawanan. Jadi karena itu kasusnya harus kita kawal terus dan seperti biasa Anda bersama kami, saya Heru Subono Arif. Dan saya Agita senang sekali menjumpai Anda lagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat. Lagi-lagi itu ya, supaya Yes, kita bisa terus ya, berpikir waras. ya. Kalau kita ngomong tetap saja behind the scene-nya dari pagar laut itu ya, karena banyak hal-hal Ya. yang menarik kan di situ. Tentu saja Mhm. kemarin Mbak Agi juga menyinggung soal kehadirannya Mbak Titi, yang memang dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, yang Mhm. membidangi masalah ini. Tapi harus dilihat relasinya dia dengan Pak Prabowo harus tetap dilihat itu yang dilihat. Tapi kita juga melihat misalnya sekarang ini yang saya sebut tadi ada buzzer-buzzer yang direkrut kembali gitu ya di dalam kasus ini, Mhm. tapi Mhm. berantakan dan mulai banyak ditelanjangin gitu. Kalau di lapangan menurut saya ada fenomena yang menarik, dua yang menarik bagi ada dua figur yang menarik di luar Said Didu tentu saja ya. Satu Mhm. kalau dari sisi yang kontra Pak Nelayan, Pak Khalid itu yang sekarang jadi lagi wah, itu jadi bintangnya begitu, ya. Terus yang kalau dari sisi seberang itu ada namanya Marti Praja ya. Aja. Marti Praja yang ngaku mahasiswa UMT Universitas Muhammadiyah Mhm. Tangerang dan kemudian waktu itu yang dia pasang badan bahwa itu adalah swadaya masyarakat tapi oleh media ditulis bahwa dia Mhm. yang mengaku membangun itu gitu ya. Dia bingung sendiri kok. Dia katanya dia bolak-balik saya putar videonya saya nggak pernah ngomong itu apa kami yang membangun tapi semua media yang cukup kredibel menulis seperti itu gitu. Dan sekarang kelabakan dia ternyata dia dicari oleh dia ngomongnya bahwa dia mahasiswa itu waktu di ILC ya bahwa dia ngomong bahwa dia Betul. aktivis dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang kampusnya nyari-nyari dia tuh jadi buron tuh dari kampus karena dia sebenarnya udah drop out kok masih catat-catat nama Muhammadiyah Tangerang dan mesti Muhammadiyah Tangerang merasa di apa dong ya dipermalukan karena kampus ini termasuk yang aktif melakukan advokasi Mbak ya kampus Universitas Betul. Muhammadiyah Tangerang dan LBH-nya juga turun di situ kan gitu. Mhm. Iya, iya. Jadi soal Sandi Marta Praja ini sebenarnya dia tidak hanya di kasus pagar laut ini saja. Hmm. Sebelum-sebelumnya juga banyak jejaknya. Jadi Hmm. dia ini memang sepertinya ikut sana ikut sini dan Hmm. masuk ke dalam aliansi apa ya, aliansi mahasiswa Banten atau apa semacam itu dan dia menjadi humas di situ Mas Hersu. Hmm. Pengakuannya ya, pengakuan dirinya. Dan misalnya jejaknya di tahun 2024, 2023. Jadi ini memang orang yang aktif melakukan demo sana sini gitu dan Hmm. mengaku sebagai mahasiswa dengan jaket mahasiswa. Padahal dia masuk UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang tersebut. Kalau menurut penuturan dari pihak UMT sendiri penjelasannya masuk tahun 2016. Dia masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya di FISIP begitu dan kalau tidak salah ilmu pemerintahan. Hmm. Nah, kemudian dia sudah DO tahun 2021. Sebetulnya kalau tahun 2021 kalau dia terus belajar mungkin tahun Udah lulus 2020 dong. lulus. Iya. Apalagi tahun 2021. Nah, biasanya mahasiswa yang seperti ini dia pospon pospon entah di semester berapa akhirnya waktunya sudah selesai begitu ya. Dan dari mulai 2021 sampai dengan sekarang sampai dengan kemarin tahun 2020 masuk ke 2025 ini dia tetap mengaku dirinya sebagai mahasiswa. Nah, ini yang kemudian Dan pakai apalagi ini ya, jaket jaket merah hati itu kan UMT. jaketnya Muhammadiyah itu ya. Iya, saya duga sih demikian ya Mas Irsu dia Hmm. jaket yang dia pakai itu masih jaket alma maternya dia karena dia menyebut jelas sangat menyebut bahwa dia adalah mahasiswa UMT begitu di Indonesia Lawyers Club gitu. Dan mahasiswa kalau masih jadi mahasiswa pun berarti sudah 9 tahun ya masuk ke 2025. Mahasiswa abadi ini ceritanya. Kalau itu Nah, cerita zaman dulu. Kalau zaman dulu betul-betul mahasiswa bisa abadi itu zaman dulu aktivis. betul. Kalau zaman dulu gitu ya, Iya, aktivis mhm. serius begitu. Sampai ada waktu di penjara segala begitu ya, Mm-mm. zaman Kalau Orde ini begitu. mohon maaf kelihatannya dia pasti bisa diduga aktivis bayaran gitu ya Mbak Agi ya karena dia kok pasang badan Mhm. di pagar laut itu.
Betul, betul. Dan ini banyak betul yang jengkel sama dia ya Mas Elsu. Karena kalau saya perhatikan juga bicaranya di LC itu muter-muter-muter gitu ya, sangat berbeda dengan misalnya Ketua BEM UI atau para aktivis dari UGM apa dan sebagainya ketika diundang untuk berdiskusi di sebuah acara. Apalagi ini televisi begitu. Walaupun kalau LC sekarang tayangnya adalah di YouTube begitu ya Mas Elsu. Nah, sekarang dia dicari begitu ya untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut. Mm-mm. Jadi ya sekarang kalau seandainya orang ini muncul ya kita harus waspada ya karena ternyata identitasnya itu identitas palsu begitu. Jadi tidak mewakili lagi sebagai mahasiswa dari UMT. Ini kasihan juga Mas Ersu UMT ini dicatut seperti itu begitu. Ya, ya, dia makanya saya sebutkan tadi, ini aktivis Muhammadiyahnya buka posko di situ, LBH-nya kan gitu buka di situ, dan Muhammadiyah juga punya peran kok di situ dalam mengadvokasi para nelayan di situ dan juga warga. Ya, Mas Ersu kan ceritakan dari Muhammadiyah menggugat kan Mas Ersu Betul. masuk Ya, melaporkan ke polisi, melaporkan. mensomasi dan Hmm. melaporkan kepada polisi sekarang itu gitu. Betul. Sementara mahasiswanya seperti ini begitu kan. Masih tanda Jadi petik Mbak, jangan dibilang mahasiswanya. iya, betul. Mahasiswa yang dicari itu tadi, yang Hmm. wanted ini, Yang buron. eh, yang buron dari kampus, dari mantan kampusnya begitu. Ya, dan siapa yang membayar? Nah, kita sudah bisa menebak-nebak Oh, lah. gampang Jadi dong. ada, Ya, iya, gampang dong. ada salah satu cuitan atau unggahan di X oleh Muanas Alaidit. Ini kalau di bio dari akunnya itu kan menyebut sebagai konsultan hukum dari Agung Sedayu begitu ya, yang artinya dia mewakili Aguan. Pada salah satu cuitannya itu dia mengatakan bahwa jadi tidak benar bahwa itu dibangun oleh Agung Sedayu, itu dibangun oleh apa namanya oleh nelayan sendiri. Sambil dia menautkan si jaringan rakyat Pantura atau JRP ini yang mengatakan bahwa ini dibangun oleh nelayan begitu. Jadi Itu ya kalau itu kita bukan hanya Mu'anas Alaidit loh, Mbak. Pak Menteri KKP, Pak Trenggono juga menyatakan seperti itu loh. iya Bahkan sempat seperti itu. ya bahkan sampai setelah dipanggil presiden pun masih menyatakan bahwa dia ternyata tadinya kan dia menyatakan bahwa ini udah kami panggil bersama polisi nggak belum datang. Tapi kemarin ketika hari Senin dia ngadep Pak Prabowo masih Hmm, ingat kan? Dia menyatakan tapi iya, besok itu akan JRP tetap datang. mau datang mau kita Hmm. periksa gitu. Dia masih saya tidak tahu betul-betul dia ketipu atau dia juga sama sebenarnya dia pura-pura nggak tahu saja gitu kan. Tapi sebenarnya gini ya, sebagai seorang menteri akal sehatnya pasti kita gampang pakai common sense aja, mana ada sih bangunan pagar laut segede sepanjang itu yang sampai belasan miliar, kemudian itu patungan dari para nelayan, swadaya dari nelayan gitu. Betul. Jadi ya memang ini kan saling buang badan ya Mas Ersu. Kita tidak tahu sih bagaimana keterlibatan Pak Trenggono ini sejauh apa begitu, sedalam apa begitu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Pak Trenggono ini kalau kita kaitkan dengan Mulyono atau dengan Jokowi, Pak Jokowi mantan presiden, begitu dia adalah sebagai bendahara dari tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi dan dia juga adalah orangnya Pak Jokowi begitu. Makanya kalau kita melihat ini memang diberikan posisi yang strategis di situ begitu dan sempat juga kan ada narasi banyak sekali yang mempertanyakan sikap dia yang ketika Pak Prabowo sudah menyuruh untuk membongkar pagar laut Yes. tersebut sementara dia defensif mengatakan bahwa jangan dulu dibongkar karena itu adalah barang bukti loh barang bukti bagaimana ya Hmm. kalau seandainya ada apa misalnya ada narkoba begitu ya, apakah nggak boleh terus kemudian setelah difoto, setelah apa ya, secara forensik semua datanya ada, kemudian itu dibawa sebagai barang bukti disimpan, begitu kan? Ya. Biasanya seperti itu, Dan begitu. lebih lucu karena setelah kemarin, setelah pembongkaran, Pak ditanya kan Pak ini menyatakan bambu-bambu itu ini bambu akan disimpan untuk barang bukti, tapi sebagian itu bisa digunakan oleh para nelayan untuk membangun untuk budidaya kerang kerang hijau katanya. Lah sekarang kok bisa jadi barang bukti setelah dibongkar? Padahal Muhammadiyah sendiri LBH Muhammadiyah itu kan juga membawa potongan bambu di sana yang dibawa ke Betul, Baris Krim sebagai Polri barang untuk bukti. sebagai barang bukti, cukup seperti itu. Jangan masa barangnya nggak boleh itu kan difoto-foto, divideokan dan sebagainya tuh udah bisa untuk jadi barang bukti kan. Ya, Atau kalau mau iya. ya dipotong. Waktu itu saya ketawa. Untuk apa tuh bawa bambu juga loh ini kan barang bukti katanya gitu. Iya 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 oke. Aduh, lucu sekali. Jadi barang bukti apakah harus sampai 30 meter panjang itu tiga semuanya puluh menjadi barang kilometer, Mbak. bukti? Iya, 30 kilometer, maaf. Waduh, saya apa namanya mengecilkan masalah begitu ya. 30 kilometer itu semuanya menjadi barang bukti, begitu kan tidak.
Jadi kalau kita tahu di semua kasus lah yang namanya barang bukti itu tidak selalu yang harus ditampakkan itu semuanya pada saat gelar perkara apa dan sebagainya, juga bisa saja hanya sebagian saja yang diperlihatkan gitu Mas Ersu. Karena ada video, ada apa, semuanya itu kan menjadi barang bukti yang orisinil begitu. Jadi aneh juga, dan buang badan ini tidak hanya dilakukan oleh Menteri KKP ya, yang seharusnya dia tahu betul, karena untuk terbitnya sertifikat HGB dan juga SHM itu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu harus ada izin dari KKP mengizinkan, karena dia yang lebih tahu soal tata ruang, tata wilayahnya, kemudian memberikan izin kepada ATR BPN, Kementerian ATR BPN, dan kemudian baru dikeluarkan sertifikatnya begitu. Nah, sekarang kalau ATR BPN mengatakan, kalau dari KKP mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan izin, lalu siapa, berdasarkan rekomendasi siapa HGB dan SHM tersebut keluar? Nah, belakangan kemudian Pak Hadi Cahyanto yang menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga BPN pada tahun 2022 sampai 2024 mengatakan bahwa ini pertanggungjawaban ada di kantor pertanahan. Waduh, kok jadi cuman dikecilkan seperti itu begitu ya? Padahal ini wilayah laut, dan wilayah laut biasanya ini urusannya itu ada di pusat, karena ini nasional. Mau itu ada di Jakarta, di Tangerang, di Surabaya, di semua wilayah itu urusannya tuh biasanya ada di pusat begitu. Nah, menurut Pak Hadi Cahyanto itu berjenjang Mas Hesu katanya. Jadi dari BPN pusat, kemudian ke kantor wilayah itu provinsi, kemudian ke kantor pertanahan itu berarti tingkat kabupaten. Nah, berarti sekarang dia lempar ke Kabupaten Tangerang nih yang mengeluarkan sertifikat tersebut begitu. Nah, ini kalau seandainya ini nanti betul-betul diusut, siapa yang harus bertanggung jawab? Mekanismenya dulu, permohonannya dari mana, terus kemudian siapa yang mengeluarkan dan sebagainya. Ini akan menjadi lebih jelas. Ini siapa nih? Sekarang lempar badan ya Pak Hadi Cahyanto mengatakan kantor pertanahan itu yang lebih tahu. Kantor pertanahan melakukan itu kok bisa BPN lepas begitu ya? Bukankah katanya di masanya Pak Jokowi semuanya itu serba online, begitu kan? Semuanya pengawasan yang dia selalu mengatakan i apa serba, semuanya itu serba online. Ya kok bisa lepas seperti ini, lepas dari pengawasan begitu Mas Hersu. Ya kita sangat sayangkan, apalagi AHY ya jelas. AHY sekarang juga orang dari Demokrat nih ramai betul ini di X Ya. ya. Mahendra siapa Mas Sepsu Waketum Wasekjen ya, Mahendra Zaki siapa, terus kemudian juga ada Johnson Sitindaon begitu kan, tapi itu kemudian banyak sekali dijawab oleh apa netizen di X juga. Mereka mengatakan bahwa iya betul, AHY kan mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal itu karena dia baru menjabat menjadi Menteri ATR BPN pada tahun 2024 bulan Februari, sehingga sertifikat itu terbit tahun 2023. Oke, AHY itu tidak tahu, tapi dia harusnya mempertanyakan kenapa ya baru menjabat menjadi menteri, kemudian diserahi apa namanya tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Kita tahu Menteri ATR BPN ini salah satu kementerian yang sangat kompleks, terjadi banyak sekali permainan. Ribuan kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Begitu juga kasus-kasus apa namanya Pak Jokowi mengeluarkan PSN, dan semuanya di situ kasus pertanahan. Begitu PSN dikeluarkan ada kasus-kasus pertanahan. Itu semua yang harus diselesaikan oleh Menteri ATR BPN. Dan sesudah 3 bulan AHY ini menjabat dari bulan Februari, itu keluar PSN baru yang 14 PSN tersebut, yang dimana ada PSN untuk BSD Sinarmas ya, ada PSN untuk PIK 2 yaitu Aguan, dan juga PSN untuk Surabaya Waterfront City, Waterfront Land begitu. Semuanya ini menyangkut soal pertanahan. Sementara mungkin dalam 3 bulan itu AHY masih belajar soal bagaimana ini kasus-kasus pertanahan. Nah, jadi ini kan kemudian juga terkait karena PSN-nya keluar ketika masa AHY begitu Mas Hersum. Dan pada waktu itu dia ngomong akan dia sikat mafia tanah kan, waktu itu awal-awal kan Betul. dia ngomong. Saya mikir apa iya waktunya cukup itu, ini soal waktu ya, belum lagi bahwa Pak Jokowi kan dengan yang begini-begini cukup sangat dekat gitu, itu yang saya terheran-heran. Oke, tapi ya kalau AHY mungkin masih lumayan lah dia kalau coba ngeles, tapi kalau Pak Hadi juga ngeles itu yang saya bingung Mbak gitu kan. Betul, betul, Karena itu kan betul. Dan tahunnya di pemerintah, di eranya kekuasaannya Pak Hadi gitu. ya,
itu betul sekali. Apalagi Pak Hadi ini jenderal loh. Jenderal itu pendidikannya itu mereka mendapatkan pendidikan hukum, mereka mendapatkan banyak sekali pendidikan dan kalau dia memerlukan informasi kan tinggal banyak sekali staf ahli, banyak staf khususnya apa dan sebagainya. Informasi itu akan datang dengan sendirinya dengan menjentikan jari istilahnya seperti itu. Ya Jadi atau mungkin Pak Adi ngerasa kan saya apa Marskal TNI, lulusan saya udara, saya kalau soal udara khatam, tapi kalau laut saya enggak, mungkin gitu. untungnya udaranya nggak ikut di kapling-kapling dikasih Iya. HGB KKN gitu. Oke, ini banyak menarik Mbak dan kan selain soal Sandi tadi gitu yang juga sekarang paling banyak disoroti oleh media itu dua nama ya, Pak Nono Sampono, ini Oh Letnan ya. Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI Marinir Nono Sampono Mhm. dan juga Pak Freddy Numberi, ini Laksamana Madya. Itu Betul. dua-duanya bintang 2, bintang 3 ya. Kalau Marinir kan memang menggunakan jenderal ya walaupun dia TNI Angkatan Laut, tapi kalau Hmm. TNI Angkatan Laut menggunakan nama Laksamana, kalau udara Hmm. Marskal gitu ya. Dan ini paling Hmm. banyak, dan tapi yang paling banyak rupanya jejaknya yang disoroti Pak Nono ya kalau dalam hal ini ya. Iya, Mas Hersu. Kalau Pak Pak Freddy Numeri ini dia jejaknya dia mantan mantan Menteri KKP juga, Dan Menteri kemudian mantan Perhubungan Menteri kemudian. Perhubungan juga menggantikan Pak Jamal ya waktu itu begitu pas SBY ya Mas Hersu Hmm. kalau tidak salah ya. Jadi memang jejaknya di situ. Tapi ini kan Jenderal TNI juga lah gitu. Kita menyebutnya jenderal saja dari Brigjen sampai dengan jenderal penuh begitu kan sama saja ini perwira tinggi. Dan kalau nama Freddy Numberi ini menjadi komisaris di dua perusahaan yang sekarang pemilik HGB tersebut, Ya. Hmm. yaitu dari 263 HGB yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu 234 itu adalah HGB milik PT IAM Intan Agung Makmur di mana Freddy Numberi ini sang jenderal pensiunan purnawirawan ini ya ini menjadi komisaris di situ. Begitu juga yang satunya PT CIS yaitu apa namanya Cahya memiliki Intan 20 Sentosa ya. ya Cahaya Intan Sentosa kalau tidak salah memiliki 20 HGB ya Mas Hersul Ya, ya itu lebih kecil. Lebih lebih kecil, kecil. Pak Freddy jadi komisarisnya di situ dan jelas itu Tetap jadi adalah anak komisaris perusahaan dari Pantai Indah Kapuk 2 gitu loh. Pantai Indah Kapuk 2 PAMI begitu Ya, yang jadi kalau yang ngelesnya di hubungannya ya siapa benang merahnya ya Pak Freddy ini dengan ya Pak Freddy dia ya. sebagai komisaris begitu di dua perusahaan tersebut. Yang ini disangkal habis-habisan oleh konsultan hukum dari konsultan hukum dari Agung Sedayu yaitu Muanas Alaidit Hmm. bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan HGB-HGB tersebut dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian soal Pak Nono Sampono ini lebih lebih panjang lagi jejaknya karena Hmm. ternyata Pak Nono Sampono ini pada tahun 2016 dia juga pernah diperiksa oleh KPK yaitu terkait dengan posisinya sebagai presiden direktur dari Kaki Naga Indah KNI. Kapuk Naga Indah. Kapuk Gitu. Naga Indah ini Mbak yang di Oh maaf, Kapuk ya, Naga ya Indah yang ya. yang Maaf, ya di Pantai Utara Jakarta tuh yang kemarin di Pantai Utara kemudian Jakarta oleh di banyak Teluk netizen Jakarta. disebut bahwa ini di Tangerang Utara, ini bukan yang Kapuk Naga Indah itu Bukan. di Mhm. Pantai Utara Jakarta itu berkaitan dengan reklamasi dan di situ Pak Nono sebagai ininya ya kan banyak beredar nih ini Presiden contohnya ini direktur. beredar sekarang apanya sertifikatnya itu ya Mbak ya. Mhm. Iya ya, beredar sertifikatnya ya. Dan di PT selain di itu tadi yang di KNI dia sebagai presiden direktur itu zaman polemik reklamasi Jakarta dia juga sebagai presiden direktur atau dirut di Cahaya Inti Sentosa ini yang pemilik 20 HGB di pagar laut di kawasan pagar laut. Jadi jejaknya Pak Nono ini sebagai orangnya aguan gitu ya, orang juga di netizen menyebutnya sebagai orang bayaran aguan gitu ya. Kok kayaknya sayang sekali ya seorang Janganlah jenderal gitu seorang ini jenderal TNI lah ya. ini ini betul aduh tapi ya memang demikianlah Mas Heru Ya ya posisinya oke. dan walaupun seringkali orang mengatakan sebagai pemilik pulau reklamasi ya posisinya sebagai direktur dirut atau presdir itu kan artinya dia sebagai posisi tertinggi dari perusahaan tersebut. Nah, ini dia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2016 dengan di situ disebutkan kalau kita membuka kembali cukup lama ya diperiksanya dan kemudian ada 15 pertanyaan dan sebagainya itu berkaitan dengan operasi dia menjadi saksi di situ berkaitan dengan operasi tangkap tangan dari
siapa namanya, Muhammad Sanusi ya Mas Hersу, yang saudaranya dari M Taufik itu. Yes, anggota DPRD Sanusi ya. yang dari Gerindra, anggota DPRD Jakarta. Hmm. Nah, di situ dia ada operasi tangkap tangan, yaitu diberikan sejumlah 1 miliar 140 juta kalau tidak salah, 1,1-an begitu ya. Itu pemberiannya dari suap dari pemilik pulau reklamasi begitu, dan dia diperiksa sebagai saksi di situ. Jadi memang keterkaitan Nono Sampono dengan Aguan ini, dengan perusahaan Aguan ini memang sudah cukup lama. Yang kita tahu kenapa Nono Sampono ini juga dipakai begitu ya Mas Ersu oleh Aguan di perusahaannya. Karena mungkin awalnya juga selain dia sebagai perwira tinggi Angkatan Laut begitu, juga dia berbagai posisi ya, pernah menjadi Kepala Basarnas sebagai dan Komandan Korps Marinir begitu, dan beberapa posisi lain dan Dan jangan dan lupa Pas Mbak, dia Pampres ya. ya itu eranya Ibu Megawati, dia jadi komandan Pas Betul. Pampres gitu. Itu di eranya Ibu Megawati begitu. Dia juga dari tahun 2014 ini menjadi anggota DPD Mas Ersu dari Maluku. 2014 masa periode 2019, kemudian 2019-2024 itu dia menjadi wakil ketua DPD Wakil di ketua DPD eranya betul. Lanyala Mataliti. Hmm. DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian tahun 2024 ke 2029, Nono Sampono ini juga terpilih kembali, Hmm. tapi dia kalah di pemilihan. Hmm. Karena kita tahu ya, kemarin itu antara pihak Lanyala Mataliti, di situ ada nama Nono Sampono, dan pihak yang satunya itu Sultan Najamuddin. Dan yang terpilih adalah Sultan Najamuddin. Tapi dia sampai saat ini masih tetap sebagai anggota DPD. Sebelumnya sebagai wakil, ketua, saat ini menjadi anggota. Jadi posisinya ini kok cukup strategis sebagai anggota DPD, tapi sekaligus sebagai orangnya Aguan di perusahaan-perusahaan Aguan ini. Begitu. Ya, ini Mungkin, sama kayak inilah berarti ya dulu kayak Ara ya, tapi mungkin Ara nggak panjang ya menteri menteri apa menteri perumahan ini karena dia jadi advisernya gitu kalau pengakuan Ara ya ketika dia membangun IKN gitu kan. Ya. Mhm. Iya, dan kemudian secara akademis bagaimana? Rupanya kalau kita melihat ini apa namanya, di hire begitu oleh Aguan ini mungkin karena karena latar belakang akademisnya begitu Mas Hersu. Karena setelah dia dari Akademi Angkatan Laut, dia kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Hang Tuah Surabaya. Itu lulus tahun 2003. Dan sesudah itu dia di Hang Tuah itu mengambil jurusan perikanan, begitu ya, Hmm. berkaitan ya dengan posisinya sekarang. Sesudah itu dia mengambil gelar master di Institut Pertanian Bogor di IPB, jurusan Teknik Kelautan dan Perikanan, lulus tahun 2007. Kemudian dia masih Kan mengambil seniornya gelar Mbak Agi dong doktor. berarti ya. Iya, betul. Jadi sementara S3-nya juga Mas Hersu ternyata juga diambil di IPB. Jadi Oh, sampai dokter ini jadi. sampai doktor tahun 2013 dia lulus dan mendapatkan gelar doktor begitu di bidang ilmu perikanan dan kelautan. Jadi berbekal itulah kemudian dia bisa ke sana kemari begitu ya. Ya, tadi Mas Hersu mengatakan ya ini IPB, ini adalah alma mater saya juga, dan kebetulan saya juga dari jurusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Hmm. dan saya dari jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan itu yang perikanan laut begitu ya. Jadi cukup paham lah, makanya praktikum banyak di Pulau Seribu itu karena kami memang praktikumnya sering di sana, Pelabuhan Ratu apa dan sebagainya. Nah, kalau melihat ini kemudian orang, wah ini dari IPB, ya enggak juga. Ini kan tergantung manusianya. Karena Pak Said Didu juga dari IPB. Pejuang itu dari IPB. Bahkan Pak Said Didu itu pada tahun 2008 atau 2009 ya, dia menjadi ketua umum himpunan alumni IPB dari sekian ratus ribu lulusan IPB begitu, dan dia yang terpilih ketika itu, dan dia yang menegakkan, membuat peraturan ini baru Mas Ersu. Ketika itu dia terpilih lagi, tapi dia tidak mau, dia mengatakan harus semua orang memiliki kesempatan dari ribuan alumni, hanya boleh satu periode saja menjadi ketua umum IPB, dan sejak itu semua ketua umum IPB hanya satu periode. Dia nggak mau dia 2 periode, apalagi 3 periode begitu. Jadi jadi Oke. ini tergantung kita lulusan dari mana apa dan sebagainya, memang tergantung itu ilmu akan kita gunakan untuk apa begitu ya. Nah, sementara dari Aguan sendiri Mas Hersu, dia juga mengatakan bahwa Nono ini dengan keilmuannya itu dia pernah juga memberikan semacam seminar ya Mas Hersu, semacam seminar begitu di DPRD
di DPRD DKI begitu, dan dia mengatakan bahwa dia mengingatkan gitu, apakah ini tidak nanti ada konflik of interest dalam hal tersebut begitu ya. Tapi Nono mengatakan tidak, saya kan hanya memberikan keilmuan saya gitu kepada para anggota DPRD tersebut. Nah, mungkin dari situlah mulai terjalin begitu Mas Hersu, mulai terjalin apa namanya jaringan besar di DPRD begitu, apalagi ketika itu memang raperda reklamasi begitu sedang digodok oleh DPRD, yaitu raperda tentang perizinan di sana, dan juga untuk melihat sementara dari KPK sendiri untuk melihat bagaimana sih keluarnya kok bisa ada 5 pulau yang diberikan kepada Aguan ketika itu, dalam hal ini di rootnya adalah Nono Sampono begitu ya, Kapuk Naga Indah itu tadi. Nah, dalam perjalanannya di masa Anies, kelima pulau itu ternyata yang sudah dibangun adalah Pulau C dan D gitu. Ini artinya di bawahnya Nono Sampono tersebut. Pulau C dan D ini sudah ada sertifikat juga di atasnya, sudah ada penghuni di atasnya. Makanya kemudian kalau berdasarkan apa penelitian begitu ya, ini kalau seandainya dibongkar, maka biayanya akan jauh lebih mahal lagi. Dan siapa biaya dari mana? Apakah dari pemerintah? Kalau seandainya dari pihak pengembang begitu juga, itu akan terjadi konflik begitu dengan penghuni yang sudah ada di atasnya. Maka kemudian oleh Pak Yusuf Kala yang menjadi wakil presiden ketika itu mengatakan bahwa ini jangan termasuk yang digugat gitu ya di PT UN oleh Pemprov DKI yang waktu itu terpilih sebagai gubernurnya adalah Anies Baswedan. Jadi C dan D ini lolos gitu, sementara pulau yang lain A, B, itu termasuk yang digugat, begitu juga yang seterusnya ada F, G, H dan sebagainya sampai dengan N kalau tidak salahnya Mas Hersu itu digugat begitu. Dan itu Anies menang ya, Pemprov DKI menang untuk yang pulau A, B, D, A, B, E dan seterusnya. Ada juga pulau pulau H kalau tidak salah ya yang dia juga menang. Saya lupa lah, teman-teman bisa mengeceknya itu di Google ya. Jadi Ya, artinya Nono Sampono ini adalah pemain lama dan dia memang orangnya aguan gitu. Begitu juga dengan yang siapa Mas itu namanya Ali Ali Hanafiah Ali ya kalau tidak Hanafiah, Ali Ali. Ali Hanafiah Lijaya. Ini mungkin marganya Li ini ya. Hmm. Iya, iya, ya betulnya ini sampai sekarang belum muncul ya. Hmm. Dan Nono ini pernah juga muncul di sebuah podcast gitu, ketika itu kemudian rame-rame digeruduk lah oleh netizen. Jangan cuma tampil di podcast gitu ya. Jadi Podcastnya podcast punya Agung Sedayu juga kan? Bukan iya ya. betul, untuk menjelaskan lah, membuat penjelasan ketika itu gitu. Ya. Ya. Ya, jadi mulai jadi terang benderang ya peta siapa pemain di apa, pengendali itu, kemudian siapa yang main di lapangan, siapa makin makin jelas sebenarnya ini Mbak Agi ya. Belum lagi kalau kita ngomong itu sampai level ke bawah kepala kepala daerah, bukan kepala daerah, kepala desa, kemudian RT RW yang bermain di situ kan yang selama ini selalu yang muncul ke permukaan setidaknya yang pernah menggugat Said Didu ya, Iya, ABC itu waktu itu yang betul. dan melaporkan ke polisi, tapi sekarang kasusnya kelihatannya nggak berlanjut lagi setelah kasus ini mau apa gitu dengan situasi semacam ini. Apalagi kemudian ada upaya untuk ada yang menuntut bahwa Said itu coba tunjukkan di mana sertifikat HGB yang apa laut yang bisa disertifikat. Ternyata sekarang sudah jelas ada laut di kapling-kapling. Ya karena itu memang nggak masuk akal juga. Saya sendiri mungkin kalau ada orang seperti Said itu pertama ngomong ini udah di kapling-kapling laut dan sebagainya, ini ngarang-ngarang aja orang ini laut kok di kapling-kapling, aturannya nggak boleh kan gitu. Tapi ternyata memang betul. Ini pokoknya makanya saya tadi selalu mengingatkan akal sehat mesti dijaga karena udah banyak akal nggak sehat di negara ini. Iya, dan banyak sekali loh yang merundung Said Didu tuh Mas Hersu. Jadi Iya. sangat-sangat percaya, apalagi kalau di postingan Muanas Alaidit sebelumnya. Kalau sekarang mereka sudah pada lari nih rupanya Hmm. buzzer-buzzernya begitu, walaupun masih ada satu dua. Ketika Pak Said Didu belum terbukti ada HGB dan juga SHM, belum ada konferensi pers dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, itu betul-betul Pak Said Didu ini dirundung begitu, bahkan diancam gitu. Dan kita tahu juga dia juga dilaporkan, dia sempat diperiksa ketika itu. Kemudian banyak sekali teman-teman aktivis yang pasang badan gitu ya untuk Pak Said Didu. Dan dari Muanas betul seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi bahwa diminta Said Didu ini untuk menunjukkan begitu sertifikatnya mana. Kalau kamu mengklaim bahwa sudah ada sertifikat di atas lahan-lahan tersebut, bidang-bidang
yang dikotak-kotakan di pagar laut tersebut mana tunjukkan, dan ternyata pemerintah sendiri yang menunjukkan begitu. Jadi memang kalau di apa di medsos itu suara-suara seperti itu gampang sekali orang terpengaruh. Yang apa di bawah 78 IQ-nya itu Mas Hersu, dan juga yang 58% yang oke jos itu gampang sekali karena mereka memang apa ya Mas Hersu tidak berpikir gitu. Mereka menelan mentah-mentah hal-hal tersebut begitu. Apalagi sekarang nih, apalagi kemudian ada Abu Janda ya. Ini adalah buzzer besar juga dari sejak zaman Pak Jokowi, Ahok begitu, zaman itu begitu. Ada ini juga membuat video apa walaupun kemudian dikatakan hoax. Yang belakangan ini adalah orang yang buzzer juga yang sering disebut sebagai Habib Kribo. Ini namanya Asegaf kalau tidak salah ya. Jadi dia ini bernarasi bahwa kemungkinan yang menolak begitu ya, yang menolak itu ada pengaruh dari luar, ada backing dari luar. Lah ini kan mengada-ada sekali. Yang menolak pemagaran pagar laut ini adalah pihak-pihak yang dibackingin dari luar, yaitu kemungkinan dari Malaysia dan Singapura katanya. Ini untuk mengalihkan isu kan sebetulnya. Dan kita tahu orang-orang semacam ini ya, tidak perlu kita harus membuktikan apa dan sebagainya, karena sesama buzzer pun juga mengatakan demikian. Ini adalah orang-orang bayaran gitu. Biasanya mereka bersuara adalah karena untuk maksud tertentu. Jadi ya, dan benar kata Mas Hestu tadi, ini banyak sekali yang kita harus waspadai, berbagai HGB, SHM yang tiba-tiba muncul, kasus pertanahan mafia tanah ini banyak berhubungan dengan kepala desa. Dan untuk kasus yang pagar laut ini lucu juga Mas Hestu, ini ada kepala desa yang mengaku tidak tahu loh soal perizinan ini. Misalnya kepada kepala desa Kronjo, bahkan dia mengatakan, wah saya jarang ke lapangan, jadi saya juga malah baru tahu. Bagaimana mungkin gitu kepala desa yang di depannya ada pagar laut seperti itu, kemudian dia mengaku tidak tahu karena dia jarang ke lapangan. Kepala desa kok jarang ke lapangan ya? Nggak usah ke Aneh lapangan, banget tapi kan dia gitu. truk-truk besar yang bawa bambu-bambu ke situ, masa dia nggak Iya. bertanya-tanya? Betul, betul. Truk-truk besar, kemudian ribuan bambu yang ada di pinggir pantai. Ketika ada 16 desa, begitu yaitu Kronjo, Kohot, apa dan sebagainya itu dipagari, begitu kan semuanya itu ada di pinggir-pinggir pantai desa tersebut, begitu. Yang pasti mereka kalau ada sekarang kepala desa yang namanya ada penduduk baru atau orang menginap saja kan wajib lapor, begitu. Apalagi ada kegiatan yang masif seperti itu. Jadi sangat-sangat aneh. Ini kalau ditelisik sebenarnya diselidiki dan diusut ini tidak sulit begitu ya. Enggak, Banyak Mbak. sekali orang yang bakal Ini kan bersaksi. polanya mereka membuat semacam girik itu yang backdate gitu ya, dibuat tanggal mundur yang sebut tanggal tahun 1982 itu seolah-olah itu di situ tadinya kawasan itu adalah tambak-tambak yang kemudian terkena Ya, abrasi gitu ya. Terus betul. jadi artinya kemudian dia menjadi wilayah lautan gitu, padahal sebenarnya udah ada Hmm, sertifikatnya lagi kan. Dan itu yang kemudian coba hmm, dihidupkan kan, itu kan ada PP-nya ya, PP nomor 18 tahun 2001 yang disebut tanah hmm, musnah begitu kan. Ya, betul. dan itu Hmm, memang bisa berdasarkan PP nomor, selupa persisnya itu, nanti dicek lagi. iya, Ada oke. PP-nya itu memang di pasal 66-nya disebutkan itu bahwa ada soal tanah musnah itu yang bisa diinikan lagi, diurus lagi surat menyuratnya. Tetapi itu kan kemudian di situ disebutkan bahwa kalau itu digunakan oleh kepentingan pemerintah atau badan hukum lain, Hmm, itu warga yang punya lahan itu diberi uang kerohiman. Jadi nggak disebutnya ganti rugi, betul. cuman uang kerohiman saja gitu. Tapi sebenarnya itu Hmm, ada aturan menterinya di zaman Pak Sofyan Jalil yang dinyatakan nggak boleh itu dialihkan ke orang lain. Jadi sebenarnya hmm, itu juga dilanggar. Jadi kalau kelihatan kok jadi akal-akalannya segala macam itu, kenapa kemudian ada pagar laut itu ya alasannya tadinya itu wilayah wilayah daratan, wilayahnya tambak-tambak warga yang punya girik gitu, tapi kemudian hmm. mengalami abrasi ya namanya, itu kemudian air laut masuk Iya, ke betul. ke sana gitu. Nah, itu yang kemudian dijadikan HGB-nya gitu. Ketika kenapa orang banyak tanya-tanya kok bisa ada HGB di atas laut gitu. Mhm. Iya, betul. Jadi Mas Ersu tadi betul PP nomor 18 tahun 2021. Oh iya betul Dan ya. Hmm. iya betul, dan di PP tersebut kemudian sudah di masa Pak Sofyan Jalil itu di Hmm. yang dibuatnya di masa dia Hmm. itu, jadi seperti dijelaskan Mas Ersu nggak boleh jadi Hmm. tanah musnah. Jadi kalau Hmm. di pinggir pantai itu kan memang kalau terkikis atau abrasi itu bisa
beberapa meter, bisa puluhan meter. Tapi kalau sudah sangat bertahun-tahun gitu ya, sampai seratusan tahun lebih itu bisa sampai 1 kilometer seperti itu. Jadi memang bisa ada tadinya itu berupa daratan. Nah itu yang dimanfaatkan bahwa dulu itu berupa daratan dan sekarang sudah beralih tangan di pihak tertentu itu tadi. Kemudian dibuatkan HGB dan SHM-nya. Padahal berdasarkan sudah dibentengi lah begitu ya di masa Pak Sofyan Jalil bahwa tanah musnah itu ya sudah itunya kemudian musnah, tanah musnah, surat-suratnya baik itu girik atau apa itu juga musnah begitu dan tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau kemudian itu dibuat misalnya dibuatkan semacam reklamasi, dibuat menjadi daratan kembali, maka itu haknya ada di tingkat nasional dan itu ada ketentuan perizinannya lagi begitu. Tidak langsung bahwa si pemilik yang lama itu bisa melakukannya dan ada izin-izin yang harus dilakukan begitu. Nah, sementara sekarang mana perizinannya gitu kalau memang betul klaimnya dulu pada tahun 80-an ada tanah di situ, Dan kata ada kuncinya nggak boleh dialihkan, Mbak, sebenarnya nggak di situ. boleh betul. Jadi si pemilik yang lama begitu dia juga ada ketentuan kalau seandainya melakukan reklamasi adalah pemerintah apa dan sebagainya seperti kata Mas Ersu diberikan kerohiman begitu ya kepada si pemilik lama tersebut begitu. Jadi ya ini sepertinya akan dimanfaatkan ya kalau Ya. berdasarkan tweetannya dari Muanas itu dia backdate-nya itu ke tahun 80-an supaya Said Didu melihat dulu itu milik siapa dan sebagainya sepertinya itu yang akan dimanfaatkan Ya. gitu. Jadi kawal terus ya. Ini bukan berarti begitu pagar lautnya dibongkar kemudian kasusnya selesai. Kan saya juga mengingatkan satu ada wilayah daratan yang juga udah puluhan hektar yang sudah bukan puluhan ratusan hektar yang sudah apa digusur juga punya warga. Kemudian ada tambak-tambak yang sekarang terbengkalai, sawah-sawah yang terbengkalai karena aliran sungainya timbun oleh pengembang dan sebagainya. Ini kayak gini harus masuk ini wilayah Pak Prabowo, jangan berhenti hanya sampai pagar laut. Masih ada Hmm. kasus-kasus yang juga harus ditangani. Jadi ini perjuangan belum selesai, jangan terlalu euforia dulu. Dan kita Hmm. tahu kok para oligarki ini kan mereka termasuk orang yang ulet gitu ya, ulet dan kemudian menunggu sampai momen yang tepat gitu. Memang mereka tidak beruntung. Situasinya sekarang terjadi pada era perubahan gitu, perubahan kekuasaan, peralihan kekuasaan yang walaupun itu era kekuasaan itu beralih ke tangannya orangnya Pak Jokowi juga dalam hal ini Pak Prabowo yang menyatakan dia penerus dari Pak Jokowi, tapi persoalan kemudian ini soal hal gini ini jadi sensitif ketika pemerintah menghadapi persoalan ekonomi. Jadi soal ekonomi dan Hmm. politik kalau crossing itu bisa bahaya buat pemerintahnya Pak Prabowo gitu loh Mbak. Dan kita juga jadi paham kenapa Pak Jokowi pengen 3 periode. Atau kalau nggak 3 periode pengen cepet-cepet anaknya jadi presiden gitu supaya urusan-urusan lama, janji-janji dia lama kepada para Taipan itu tetap terjaga dan dia juga posisinya aman kan gitu loh Mbak. Betul. Nah, ini kan PR-nya Pak Jokowi, persoalan ini. Yang dikerjakan oleh kabinet Pak Jokowi. Dan ini menjadi warisannya kepada Prabowo. Kemana anaknya ya, Mas Hersu? Kok nggak Siapa tuh? nongol sama Siapa? sekali? Anaknya siapa? Anak Pak Jokowi yang Tuh menjadi kan wakil Mbak Hengki udah presiden. cerita bahwa dia sendiri udah sering ngilang dari medsos, sudah mulai ngilang, kunjungan-kunjungan dan juga apa acara-acara yang dijadwalkan hadir juga dibatalkan. Masa lupa Mbak Agi kan masih nanya lagi. Ya, ini persoalan yang diwariskan oleh bapaknya loh, Mas Gibran. Ayo, muncul yuk, begitu. Setidaknya nongol lah Iya kemarin ngomong itu. belain dong gitu ya. Iya, belain dong. Ini program Pak Prabowo loh. Katanya katanya Program semua Pak program Jokowi. mendukung. Iya, maksudnya pemusnahan pagar laut gitu Oh, ya. oh programnya oke. Iya, Hmm. kalau pagar laut yang dulu dibangun di masa Pak Jokowi, Jokowi. kemudian sekarang dimusnahkan di masa Pak Prabowo, katanya akan mendukung semua kebijakan Pak Prabowo begitu. Oh, oke. Bukan Pak Prabowo, harusnya ada di lapang, Mbak Titi aja ada di sana begitu, masa wakil Iya. presiden. Dan tidak ada omongan sama sekali. Tapi sekarang ini memang sepertinya dia sedang silent mode begitu Mas Herssu, karena seperti Oke. misalnya ada kunjungan kebakaran gitu ke Kemayoran, itu sama sekali di wawancara media juga silent gitu ya, tutup mulut, tidak mau memberikan keterangan. Ya, memang masih itu saja. Jadi kunjungan dari misalnya dan yang menjadi pemberitaan misalnya seperti ini, cetek banget. Datang ke meninjau makan siang gratis dan kemudian Pak Gibran ini membantu membukakan saset sambal dari makan siang tersebut. Gitu menjadi pemberitaan Mas Yesu. Itu sudah sangat Hmm. cerdas gitu membukakan Ya, ya, saset ya, ya. dari Oke. siswa.
Terus kemudian juga misalnya dia membantu apa namanya memotret siswa yang pengen difoto, dia ikut membantu begitu. Itu menjadi headline begitu. Jadi menjadi judul begitu ya. Jadi Hmm. ini kapasitasnya memang segitu-segitu aja itu sudah dianggap sangat Saya usul cerdas. Mbak, kalau mau jadi berita besar, ya, Mhm. Gibran, Pak Wapres ini datang ke pagar laut, ninjau. Nah, ini baru keren, ninjau ke situ, Betul, ya kan. betul. Mhm. Iya. Ya, kita tunggu Pak Gibran ya di lokasi pagar laut ini. Oh, media pasti akan meliput banyak loh. Bisa bikin konten Iya, banyak banget loh masih nanti di situ. berhari-hari pembongkarannya Mas Hensu, bayangkan Hmm. 30 kilometer, sekarang masih sekitar 7 kilometer ya yang dibongkar, Seminggu artinya lah masih lama. seenggaknya Mbak ya. Seminggu lagi Mhm. ya. Iya, Berberes ya. masih seminggu lagi lah gitu. Ya, Ditunggu Gibran di pagar laut yes. Tangerang. Oke, Mbak Gi. Kita tunggu Pak Gibran di pantai utara eh, Tangerang ya. Kita sambil Oke. nunggu Pak Gibran, kita pamit dulu ya Mbak Gi ya. Mhm. Saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% dan berakal waras. Kalau nol Wassalamualaikum persennya sudah warahmatullahi wabarakatuh. sekarang, tinggal Oh akal iya, sehatnya ya. Alhamdulillah sudah dapat ya 0%-nya. Salam Ya, akal sehat. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.